tadi di kolom chat, ternyata kita ini ya, setiap webinar tuh dari ujung ke ujung gitu ya. Ada yang dari Denpasar, dari Mataram, dari Lampung. Selamat sore Bapak Eko, Bapak Hari, Bapak Sulaimnya, dan selainnya. Selamat sore juga saya ucapkan untuk partner kita yang sudah berkolaborasi di sini. Ada dari Ketua AMA Surabaya, Bapak Risti. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga dari perwakilan Perhumas ada Ibu Andri. Kemudian dari MSI Consulting sendiri nanti juga akan ada Pak Luki yang hadir. Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Selamat datang kembali di webinar Public Relations Series. Ini adalah episode kedua begitu ya di PR Series. Kali ini kita akan membawakan tema tentang career hacks, how to be a young and professional PR. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib terlebih dahulu. Boleh di next. Ya, ini adalah beberapa webinar house rules kita hari ini, begitu ya. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian diusahakan untuk menggunakan nama, walaupun tidak nama lengkap, boleh nama asli begitu ya, jangan nama samaran. Gunanya apa? Agar memudahkan kita nanti untuk proses diskusi, biar memanggilnya enak dan benar begitu ya. Kemudian juga tadi sudah sempat disinggung di awal, kalau memang ada yang mau on cam, mohon memang posisi dan pakaian yang dikenakan bersiap begitu ya untuk mengikuti webinar kali ini. Kemudian untuk tombol audio, mohon dipastikan bahwa tombol audionya dalam keadaan mute begitu ya selama proses penyampaian materi agar tidak mengganggu berjalannya webinar. Kemudian yang selanjutnya mengenai slide materi, nanti slide materi akan dibagikan di WhatsApp group ketika webinar ini berakhir. Dan karena webinar ini free, tetapi tentu saja akan mendapatkan e-certificate, jadi jangan meninggalkan webinar ini, karena di akhir sesi kita akan membagikan link feedback di kolom chat, begitu ya. Jadi silahkan diisi link feedbacknya. Setelah diisi, maka nanti otomatis sertifikat akan terkirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Kemudian bagaimana jika ada yang mau bertanya tapi belum masuk ke sesi tanya jawab, silakan saja tulis di kolom chat, nanti akan dibantu MC untuk membacakannya. Kemudian terakhir, tak lengkap rasanya sebuah acara tanpa didokumentasikan, sehingga kita pasti akan ada sesi foto bersama. Silakan nanti on cam begitu ya, menggunakan virtual background yang sudah kita berikan. Oke, boleh di next. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih sekali lagi untuk seluruh partner yang sudah berkolaborasi terselenggaranya webinar hari ini. Kalau minggu lalu kita kolaborasi sama Perhumas Surabaya begitu ya, kali ini kita ketambahan begitu ya, ada partner lain dari AMA Surabaya. Dan juga terima kasih untuk media partner kita, ada Krim Indonesia serta Mercury 96 FM. Selamat sore juga saya sampaikan dan saya sapa untuk sahabat Mercury dimanapun berada. Kalau mau kepo tentang Asosiasi Manajemen Indonesia yang di cabang Surabaya, boleh banget kepoin di Instagramnya AMA Surabaya. Jangan lupa untuk di-follow dan juga komen di postingannya begitu ya. Oke, boleh di next. Ya, partner kita yang lain adalah dari Perhumas Surabaya begitu ya. Jadi ini adalah perhimpunan begitu ya, orang-orang yang memang dia minat begitu ya, tertarik pada bidang humas PR begitu ya. Boleh banget kepoin Instagramnya Perhumas Surabaya. Boleh di next. Ya, hari ini kita juga didukung oleh Mercury FM begitu ya. Jadi nanti buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin sekarang lagi kerja nih terus tiba-tiba mau pulang, tetap banget bisa dengerin webinar kita kali ini, boleh buka di mercuryfm.id. Next. Ya, ini adalah Instagram kita, begitu ya, perkenalkan kita dari Magnet Solusi Integra. Kita adalah lembaga jasa konsultan SDM, jadi bagi Bapak Ibu yang memang membutuhkan bantuan kami, begitu ya, untuk meningkatkan produktivitas bisnis atau usahanya, boleh banget hubungi Magnet Solusi Integra. Boleh juga mengunjungi MSI_Alpha di Instagram untuk media pengembangan diri dan karir anak muda. Boleh di next. Kita juga ada di YouTube dengan nama yang sama, yakni Magnet Solusi Integra. Jadi di sana kalau misalnya ketinggalan webinar hari ini, atau mungkin mau mendengarkan ulang siaran talk show SDM di Mercury FM, bisa juga berkunjung di Magnet Solusi Integra. Next. Kita juga hadir di Facebook dengan nama yang sama, Magnet Solusi Integra. Oke, boleh di next. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian membutuhkan pelatihan dan sertifikasi BNSP, boleh banget dibantu oleh Magnet Solusi Integra. Kita banyak banget pelatihan dan sertifikasi BNSP, ada di bidang
Training of Trainer atau TOT, kemudian juga ada pelatihan dan sertifikasi sekretaris, kemudian juga ada pelatihan dan sertifikasi PR. Next. Kita juga ada pelatihan dan sertifikasi BNSP untuk bidang MSDM, dan juga terakhir kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mapping begitu ya, kita juga bisa membantu rekrutmen barangkali ada di tes psikologi online. Oke, next. Ya, webinar kita ini ada 5 series begitu ya, yang sudah berjalan kemarin dan hari ini. Kemudian untuk next kita ada tentang what public relation can do for branding. Jadi bakalan ngobrolin tentang branding. Oke, boleh di next. Ya, sebelum kita beranjak ke webinar hari ini begitu ya, kita akan mendengarkan dulu begitu opening speech dari para partner collaboration kita begitu ya. Untuk yang pertama mungkin bisa saya persilahkan untuk Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia Cabang Surabaya, ada Bapak Rizky sudah bergabung bersama kami. Silakan. Iya, selamat Bapak sore Rizky. Mbak Nani. Sore. Terdengar suara saya Mbak? Terdengar dengan jelas Bapak, silahkan. Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini. Yang saya hormati Bu Novianing Tiastuti, selaku pimpinan MSI Alpha dan Magnet Solusi, Bapak Ibu Perhumas, Bapak Ibu AMA Surabaya, dan Bapak Ibu pendengar Mercury FM. Senang sekali AMA Surabaya diundang untuk bergabung di webinar sore ini, dan sangat bermanfaat temanya, termasuk pembicaranya juga sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat pada webinar sore hari ini dan bisa terus meningkatkan kinerja maupun karir kita di kemudian hari. Dan semoga ekonomi Indonesia semakin baik dan kita semua bisa sama-sama sukses. AMA Surabaya sudah berusia 32 tahun, AMA Indonesia, dan kita terus belajar terkait manajemen dan bekerjasama dengan MSI maupun Alpha terkait manajemen HRD dan manajemen perkantoran pada umumnya. Semoga ke depan kita bisa terus berkolaborasi. Saya kembalikan ke Mbak Nani, terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk opening speech-nya Pak Rizky, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilakan untuk perwakilan dari Perhumas, ada Ibu Andri Suryandari dari Sekretaris 2 BPC Perhumas Surabaya. Apakah Ibu Andri sudah bergabung? Ibu Andri sudah bergabung. Oke, baik. Sepertinya Ibu Andri belum bergabung. Baik, sambil kita menunggu begitu ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang topik begitu ya. Ibu Andri sudah bergabung? Baik, karena Ibu Andri belum bergabung, mungkin bisa disambung oleh Pak Luki ya. Pak Luki, sudah hadir? Selamat sore. Sore Pak Luki. Ya, Mbak Nani. Jadi perkenalkan dulu, Pak Luki ini adalah Komisaris Syariah Investasi Consulting, karena beliau juga bergerak di bidang media, begitu ya. Jadi ketika MSI itu ada pelatihan dan sertifikasi PR, Pak Luki juga salah satu orang yang concern dan mengawal pelatihan dan sertifikasi kami. Baik, silahkan Pak Luki, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nani. Dari saya sih enggak banyak ya. Yang paling penting memang ini kan sasarannya memang adik-adik yang muda, teman-teman yang di industri PR atau pingin nantinya masuk di industri PR. Dan webinar series hari ini itu sebetulnya kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan di tahun lalu. Itu kita melihat antusiasme yang bergerak di industri PR ini makin lama makin banyak, dan sebetulnya industri ini makin lama memang makin dibutuhkan ketika sarana komunikasi itu tidak lagi menggunakan lebih banyak sebetulnya bergeser dari media-media konvensional ke media-media digital.
dan membutuhkan memang keterampilan-keterampilan baru dan terutama yang berkaitan dengan media sosial gitu. Dan itu biasanya memang anak-anak muda. Nah, pembicara hari ini itu adalah anak muda yang kita lihat bekerjanya di industri yang matang ya, di lingkungan Pertamina, usianya masih muda, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa memahami kalau mau bekerja di industri PR itu seperti apa. Nah, Pertamina juga saya pikir menjadi industri yang lebih layak juga dikenal oleh teman-teman karena salah satu industri yang bekerja menjaga kedaulatan energi kita dengan penuh tantangan gitu. Sebuah entitas bisnis BUMN yang dulu menjadi contoh dari Petronas yang kemudian juga tumbuh sangat luar biasa. Jadi ada perbedaan-perbedaan memang yang membuat Pertamina tidak bisa bergerak cepat, tetapi karena memang kewajiban melayani negaranya lebih besar. Dia tidak jadi kepalanya dilepas tapi buntutnya dipegang gitu. Sehingga memang larinya tidak sekencang itu. Tetap artinya apa? Artinya bekerja di industri humas yang ada di lingkungan Pertamina tantangannya pasti jauh luar biasa. Kalau minggu lalu kita misalnya mengenal yang dari Petronas itu BUMN-nya dari Cina, dari RRT, itu yang ini kita berbicara dengan pelaku komunikasi. Mungkin memang belum panjang ya pengalaman Mas Faisal, justru karena belum panjang itu beliau masih menggarap banyak hal yang basic gitu, sehingga memang kemudian karena justru mengerjakan hal-hal basic itu di industri PR, saya pikir pengalaman Mas Faisal sangat luar biasa. Saya tidak banyak berbicara karena nanti jadi kontes pidato gitu. Dan karena itu Mbak Nani dipersilahkan kalau yang kemarin diskusinya bisa diikuti oleh lebih dari 100 orang, ini masih 83. Saya yakin nanti dengan penampilan yang sangat luar biasa dari Mas Faisal, semoga teman-teman bisa bertahan dan saya yakin pesertanya akan nambah. Mungkin itu dari kami. Saya tadi mungkin lupa bilang assalamualaikum, sekarang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Luki. Benar banget ya, jangan khawatir. Jadi pasti nanti kalau soal peserta itu, karena ini kita juga di jam kerja begitu ya, jadi nanti pasti akan meningkat seiring waktu begitu ya. Dan mudah-mudahan yang sudah masuk sekarang ini tetap bertahan hingga akhir. Oke, baik. Itu tadi sambutan begitu ya, sekilas dari Bapak Luki selaku Komisaris MSI. Sebenarnya ada satu perwakilan lagi dari Perhumas, Ibu Andri Suryandari, apa sudah bergabung? Ya, baik. Karena ini sepertinya Ibu Andri belum bergabung, boleh kita sambil lanjut aja ya. Jadi Nani akan share sedikit nih kenapa kita kok membahas materi hari ini. Setelah minggu lalu seperti yang disampaikan oleh Pak Luki, kita sudah sharing begitu ya dengan Kak Ben Riva, Kak Beben begitu kita sebutnya kemarin dari PetroChina begitu ya. Kita bahas tentang sebenarnya nanti arah tren 2022 nih PR nih bakal muncul ada apa aja nih, nah itu kayak gitu. Nah, setelah kita kemarin bahas tentang PR trends, hari ini kita bakal bahas masih seputar PR begitu ya, tapi ngomongin tentang gimana sih caranya kita itu berkarir di bidang PR, terutama dari sisi milenial begitu ya. Jadi memang sengaja hari ini kita hadirkan Kak Faisal begitu ya, saya panggilnya kakak aja gitu ya, untuk menyampaikan materi hari ini karena kita butuh sudut pandang yang berbeda begitu ya. Jadi bagaimana sih seorang profesional PR begitu ya yang masih muda begitu itu tetap bisa bekerja dan itu menghasilkan karya yang nggak kalah nih sama senior-seniornya begitu ya. Apalagi kalau kita lihat Kak Faisal begitu ya, itu kan memang sudah terjun di dunia PR dan sekarang langsung di industri yang mateng gitu kalau sebutannya Pak Luki tadi. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang karakter dari PR milenial itu sendiri. Jadi kalau kita tahu kan milenial itu
apa ya, saya sendiri sebagai milenial begitu ya, mungkin yang merasakan jiwanya tuh berapi-api, memang daya kreatifnya tuh besar, inovatif begitu ya. Kita tuh mudah banget memberikan kritik dan saran, tapi di satu sisi dalam dunia PR justru terkadang milenial itu punya karakter yang apa ya, mungkin sulit untuk memahami begitu ya, mendengar tapi kita tuh nggak mampu untuk mengerti, kadang nggak sabaran begitu ya. Padahal itulah yang dibutuhkan banget di dunia PR. Nah, hari ini bakalan dikupas tuntas banget nih sama Kak Faisal begitu ya, bagaimana sih caranya walaupun masih muda begitu ya, tapi kita tetap bisa jadi PR yang profesional. Oke, boleh di next. Ya, kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Namanya adalah Kak Faisal Afif Pratama. Beliau adalah lulusan dari S1 Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Jatim, begitu ya. Kemudian sudah certified BNSP di Junior Public Relation, begitu ya. Walaupun junior, tapi karirnya ternyata sekarang bekerja di industri yang matang, kalau katanya Pak Luki tadi. Sebelum di PT Pertamina, Kak Faisal juga bergerak di media juga sebagai graphic designer di Noah Creative Lab Social Media Development Agency di 2019 sampai 2020, kemudian 2020 hingga sekarang menjadi Junior Public Relation di PT Pertamina Zona 11 Regional 4. Kemudian untuk pengalaman organisasinya, Kak Faisal sendiri juga memiliki pengalaman PR begitu ya di Paguyuban Cak dan Yuk Gresik sebagai pemenang Duta Pariwisata 2021 dengan gelar Cak Berbakat 2021. Wah, jadi ini kalau kita lihat profil dari Kak Faisal, walaupun masih muda tapi Masih bujang lagi kaleng-kaleng Mbak begitu Nani. ya. Jadi kalau masih muda, Masih oh gitu bujang. ya, masih bujang. Wah, sama dong. Saya juga masih bujang nih, Pak. Oke, canda ya. Jadi kita hari ini masih bujang gitu ya, sama-sama banyak yang bujang-bujang nih, boleh nih. Mungkin nanti kalau kenalan sama Kak Faisal gitu ya, boleh ya Kak Faisal ya. Ini barangkali ada kakak-kakak nih banyak banget nih dari mahasiswa-mahasiswa. Mungkin nanti mau mengikuti jejaknya Kak Faisal begitu ya. Hari ini kita bakalan sharing bareng dengan Kak Faisal. Oke, Kak Faisal sudah bergabung bersama kita. Boleh open cam barangkali? Halo, Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Faisal, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Sehat dan tetap baik. bujang. Oh, sehat dan tetap bujang ya. Oke. Hai. Iya, terima kasih Mbak Nani. Ada Pak Luki juga sama semua perwakilan ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kesempatannya karena diberikan panggung ini ya untuk bisa sharing lah, sekedar sharing pengalaman yang selama ini saya lulus langsung diterjunkan, alhamdulillahnya dapat pekerjaan yang langsung proper gitu ya di Pertamina gitu. Dan sebenarnya juga bukan niat untuk mengungguli atau gimana, cuman ya saya masih muda Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang lebih ini ya, lebih senior dari saya, mungkin bisa nanti kita sharing bareng-bareng lah. Kita sharing bareng-bareng selama bekerja, mungkin ada pengalaman atau apa ya, permasalahan yang bisa kita sharing sama-sama gitu lah. Gimana sih, apalagi di tema hari ini kan kita akan membahas career hacks ya, how to be a young and professional PR gitu. Dan saya di sini posisinya karena Pertamina baru-baru ini melakukan reorganisasi ya, namanya Subholding Upstream. Saya di sini jabatannya kayak berganti gitu lah ya istilahnya. Jadi Associates of Relations PT Pertamina EP Cepu Zona 11. Nah, Pertamina EP Cepu ini regional 4, sama sih ya, di regional-regionalkan berdasarkan wilayah-wilayah gitu. Dan penempatan saya di Surabaya di Jalan Veteran dekat Polrestabes gitu. Nanti mungkin kita akan lebih ini ya, webinarnya akan lebih kita konsepkan sharing gitu aja ya Mbak Nani. Jadi siapa aja nanti yang mau intervensi atau mau mengajukan pertanyaan di tengah-tengah kita sharing, nggak apa-apa. Jadi biar lebih interaktif gitu. Karena nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang langsung saya ajukan gitu. Siapa kira-kira yang tertarik untuk ngobrol? Karena kan topik kita kan di sini, anggap saja kita semua di sini adalah PR profesional ya. Kesampingkanlah usia gitu, kesampingkanlah sungkan dan lain-lain. Yang penting kita sharing sama-sama gitu. Ya. Oke, boleh. Nanti kalau mau ada yang tanya-tanya, boleh langsung raise hand aja, nggak apa-apa.
Betul, betul. Bisa langsung resign. Itu langsung aja atau gimana nih, Mbak Nani? Ya, boleh silakan Kak Faisal. Ya. Topik hari ini kan how to be a young and professional leader, professional PR ya. Nanti kita akan kupas apa sih perbedaan dari mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung antara PR, corporate secretary, marketing communication, ada lagi istilah-istilah yang lain yang mungkin agak sedikit membingungkan, tipis-tipis berbeda gitu. Nanti akan coba kita kupas. Lalu apa sih posisi PR di dalam suatu perusahaan? Terus tentang usia juga, tentang milenial, tentang apa ya, gap generation, tentang karakter apa yang harus kita punya gitulah sebagai milenial PR atau humas muda gitulah bahasa Indonesianya. Langsung saja Mbak, next. Nah, sebelum kita masuk ke ini teman-teman, sebelum kita masuk ke apa itu seorang PR profesional, apa sih kira-kira stereotip pekerja sebagai seorang humas? Apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Sharing sebentar aja lah. Kita buka dengan sharing sebentar. Boleh sambil ditulis di kolom chat. Mungkin kalau yang malu-malu, apa sih kira-kira stereotype begitu ya tentang PR itu sendiri? Boleh di-share di kolom chat. Orang itu melihat profesi PR itu sebagai profesi yang seperti apa sih gitu? Apalagi anak-anak muda ya yang akan lulus atau yang baru lulus itu melihat PR itu sebagai apa? Kadang kan PR itu ada di organisasi ya. Setiap organisasi pasti ada divisi humas gitu yang mengurusi urusan eksternal maupun internal. Apa kira-kira yang orang lihat dari oh kamu masuk ke divisi humas ya iya gitu. Orang menilainya humas sebagai apa? Ada yang mau share? Ada nih Ada dari Kak Ucit, Ucit Kak ya. Ucit. Orang pinter ngomong. Ya, one of the reason, salah satunya. Ada lagi? Banyak perspektif orang sebagai orang PR itu. Sebagai media atau jembatan penghubung satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Betul, Pak Agus Wijayanto. Ini salah satunya juga. Penyambung lidah. Bahaya penyambung lidah, konotatifnya literally atau yang definitif. Penghubung antara perusahaan dengan masyarakat. Betul. Ada Kak Tata Veronica. Dalam pemerintahan sebagai corong terdepan. Betul. Nah, ini nanti dari semua jawaban-jawaban ini akan kita tuntas satu-satu ya. Memberikan citra baik dalam sebuah perusahaan. Kurang lebih sama semua yang akan kita bahas, kurang lebih semuanya paham lah ya fungsi dari PR itu seperti apa. Stereotip itu benar, tapi banyak stereotip di masyarakat yang bilang bahwa ya ini kita coba apa ya, kita coba buka sisi baliknya. Sisi balik seorang PR itu rata-rata orang menganggap PR adalah pekerjaan yang mudah atau gampang. Alah gampang. Itu kan cuman ngomong, itu kan cuman komunikasi, kan cuman koordinasi sama antar fungsi, kan cuman koordinasi sama masyarakat, kan cuman ini, cuman itu, cuman yang lainnya. Padahal cuman itu ada seninya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh PR itu seni komunikasi. Karena kalau kita komunikasi tanpa seni itu tong kosong ya, ibaratnya ya. Jadi kita hanya sekedar ngomong doang, tapi nggak ada realisasi. Kita sekedar ngomong doang, tapi nggak pakai strategi. Nah, itu susah kalau misal kita jadi PR kayak gitu. Kita sebagai PR milenial harus tahu dulu nih definitif PR profesional itu seperti apa. Next, Mbak Nani. Definitif public relations ya, profesional. Ini secara teori dikit, kita masuk teori dikit. Ada satu buku yang saya itu dapat satu teori yang bisa apa ya menyimpulkan lah dari profesi PR itu seperti apa. Ini dari Dan Latimer sama Otis Paskin. Itu bilang kalau profesi public relations menjalankan fungsi-fungsi organisasi seperti menjalin relasi dengan media, komunitas, konsumen, industri, pemerintahan. Kayak tadi ada yang jawab itu di kolom komentar. Terus ada juga yang bilang kalau si PR ini juga berperan dalam perwakilan kelompok kepentingan, mediasi konflik, serta hubungan antar karyawan dan investor. Tapi PR itu beda sama Markom.
PR itu memang Markom itu memang salah satu dari PR. PR juga ada jadi posisinya seperti beririsan. Ada dua lingkaran. Itu tuh kayak beririsan. Mereka ada job desk yang sama di tengah-tengah. PR dan Markom. Tapi nanti ada lagi istilah yang lain. PR ini lebih fokus ke service. Jadi gimana caranya kita bisa menservis stakeholder kita. Kita bisa menservis internal kita sendiri. Sedangkan kalau marketing ada tujuannya, ada target. Target penjualan, target pencapaian. PR sendiri juga ada targetnya, cuman targetnya lebih ke service. Dan service ini fungsinya juga sama, ujung-ujungnya outputnya adalah untuk menciptakan citra positif bagi perusahaan. Nah, citra positif perusahaan itu sebenarnya kalau misalnya kita mau memperoleh ya dengan berbagai cara, dengan lewat CSR bisa, lewat kita kasih sponsorship ke stakeholder bisa, lewat kita komunikasi langsung, kita engagement sama stakeholder, kita ketemu sama teman-teman media, kita ngobrol, kita ngopi bareng, itu termasuk engagement. Nah, di buku ini kalau misal kalian tertarik, coba deh cari aja bukunya di edisi 3, itu dia menjelaskan bahwa detail bahwa PR itu sebuah seni gitu. Coba next, Mbak Nani. Apa bedanya Korkom, Markom, Korsek, dan PR? Ada istilah Korkom, Corporate Communication. Ada istilah Markom, Marketing Communication. Ada istilah Korsek, Corporate Secretary. Dan banyak masing-masing perusahaan punya istilah sebagai humasnya masing-masing. Tapi intinya humas. Intinya tetap humas. Ada yang mau share nggak? Kira-kira apa sih bedanya Korkom, Markom, sama Korsek? Kalau kita ngomong tentang persamaannya sih sama semua ya. Kita bisa bilang perwakilan perusahaan lah, kita bisa bilang juru bicara perusahaan lah, kita bisa bilang wajah perusahaan. Memang iya. Cuman apa sih perbedaannya? Ada yang mau share? Di kolom komentar juga nggak apa-apa, di kolom chat. Kita ngobrol langsung deh. Enak kalau ngobrol langsung itu lebih. Boleh. Yang mau ngobrol langsung silakan bisa raise hand, terus open mic. Boleh Mungkin nih, Bapak kita Ibu sharing. yang lebih senior dari saya bisa sharing nih. Saya agak sungkan-sungkan nih mana nih. Kenapa sungkan, Kak? Nggak apa-apa. Ini kita sharing aja ya. Iya. Jadi kita nggak usah lihat ini umurnya gimana, background-nya apa. Kita sharing aja nih, barangkali kalau ada perwakilan dari yang milenial juga boleh nih mau jawab apa perbedaannya. Boleh. Nggak ada yang salah kok. Industri PR itu bidang PR itu nggak ada yang salah. Kita jawab apapun bisa dibelok-belokkan. Aman. Kalau dilihat dari posisinya, Korkom, Markom, Korsek, dan PR ini kayak tadi urusan yang kita bahas di awal, ada Markom sama PR sama-sama punya punya irisan ya pekerjaan kita. Oh ya memang kita ngerjain itu gitu. Contoh, seorang corporate communication itu bisa buat rilis berita. Seorang Markom juga bisa buat rilis berita. Seorang corporate secretary itu juga bisa buat rilis berita untuk media. Sama, seorang PR wajib bikin rilis berita. Dan perbedaannya adalah fokusnya. Fokus apa yang ditulisnya. Itu. Jadi dia nulis tentang apa. Kalau secara posisi tadi ada jawab di chat. Kalau Markom di kantor saya biasanya marketing bagian sosial media, Kak. Bisa. Tapi PR juga bisa ngerjain sosial media. Ini yang membedakan hanya terminologi atau penggunaan kalimat yang dipakai gitu untuk mengelompokkan suatu divisi dalam perusahaan ya. Ada juga yang teman-teman yang kerja di startup, mungkin yang di sini ada yang kerja di startup. Nah, di startup itu mereka biasanya penyebutannya bukan PR, rata-rata corporate communication. Saya punya salah satu teman yang kerja di Shopee, Tokped juga. Dia bilang pekerjaannya juga hampir sama kayak humas, tapi penyebutannya aja yang beda. Tapi kalau misal di Pertamina tuh gini, ada dua, kalau kita bahas tentang Pertaminanya sendiri ya, Pertamina itu ada industri hulu dan industri hilir. Kalau yang saya tempatin ini adalah industri hilir, karena ini termasuk regional 4 atau zona 11.
Nah, hilir ini adalah industri yang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya migas yang ada di Indonesia. Sedangkan ada industri hilir. Industri hilir ini kayak Pertamina Patraniaga, Pertamina Gas, dan lain-lain yang berfungsi untuk mendistribusikan migas yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah dua perusahaan yang berbeda, meskipun naungannya sama, Persero. Tapi, dalam organisasinya masing-masing, dua industri ini berbeda. Di hulu, tidak ada marketing communication. Di hilir, ada marketing communication, karena mereka punya punya target penjualan, punya target distribusi, punya target kontrak, dan lain-lain. Sedangkan kalau di hulu, fokusnya untuk PR adalah service. Service dalam artian gini, PR itu kan juga salah satu pekerjaan yang bisa dibilang dia harus menservis stakeholder-nya. Service itu dalam artian kita harus gedein engagement kita untuk mereka gitu. Ya, kalau bahasa anak muda zaman sekarang, kita harus lebih bisa adaptif lah ketemu sama orang-orang itu. Kalau BUMN kan punya tagline akhlak. Nah, di akhlak itu masuk salah satunya di PR. Semuanya masuk. Nah, tapi untuk kolaboratif dan lain-lainnya, itu PR akan lebih dituntut untuk berkolaboratif dengan stakeholder. Karena kita harus koordinasi dengan perusahaan A, perusahaan B, dengan Pemkab, dengan Forkopimda, dengan segala macamnya, susunan-susunan organisasi yang ada di daerah. Itu kita semua harus berkolaboratif lah dengan mereka dalam hal apapun itu urusannya. Dan banyak isu-isu sensitif yang biasanya itu kita handle juga sebagai PR. Nah, posisi kita sebagai PR muda, coba di next banana nih. Atau humas muda ya, kita sebutnya bahasa Indonesia humas muda. Apakah usia itu mempengaruhi kinerja seorang PR? Apakah hanya dari pengalaman, permasalahan, sama kerelasian ini yang mempengaruhi kinerja seorang PR muda? Apakah hanya itu? Kan rata-rata orang bilang jam kerja ya, jam kerja dan pengalaman lah. Pengalamannya lebih banyak, handling permasalahannya lebih banyak. Oh, kenalannya lebih banyak. Notes-nya di sini sih ini. Ini kalau kasih tips untuk sebagai seorang PR. Jangan pernah ganti nomor HP. Karena sekali nomor HP kalian di-save sama orang lain, satu orang perwakilan dari perusahaan atau satu orang perwakilan dari Pemkab lah katakanlah, atau Pemkot atau gubernur yang save satu kontak kalian, terus habis itu tiba-tiba kalian ganti, kalian nggak akan putus komunikasi, susah untuk menghubungin. Padahal kita di sini sebagai wajah perusahaan kan, kita di sini harus tetap in touch dengan mereka. Kalau bisa jangan pernah ganti kontak. Minimal kalau misal kalian ganti kontak kabarin. Karena sering kalau misal itu nggak terkonfirmasi kalau kita ganti kontak, hilang. Relasi kita dengan mereka hilang. Otomatis ibaratnya kita berproses dari A, B, C, D, E, F, G, habis itu tiba-tiba kontak hilang, balik lagi ke A. Gitu kan. Jadi ya udah lanjutin aja. Itu tipsnya untuk untuk me-reach out kita lah. Kontak jangan sampai pernah ganti, dan kalau ganti pun kasih informasi. Apakah hanya pengalaman, permasalahan, sama kerelasian yang mempengaruhi kinerja seorang PR? Kalau kataku enggak. Karena banyak yang mempengaruhi kinerja seorang PR. Ada gap generation. Yang membuat Humas Muda Spesial itu adanya kita gap generation, ada gap-nya. Sedikit share pengalaman ya. Waktu aku masuk di Pertamina itu masih usia 22, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya 22 tahun, langsung jadi associate relation, tenaga ahli kehumasan di Pertamina EPA 4 dulu. Itu masuk dalam kondisi saya lihat lingkungannya memang orang-orangnya masih muda. Makanya di sini saya tulis range usia muda sebagai humas profesional biasanya 22 sampai 35 tahun. Kalau di atas itu ya bisa dikatakanlah matang lah, jangan bilang tua ya, matang gitu. Ini usia-usia matang gitu. Kalau usia 25 sampai 35 tahun ini usia-usia kita masih belajar. Segala macam kita harus pelajarin, open.
kita kayak gelas terbuka lah. Jangan pernah kita menutup sok tahu, padahal kita nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu aja gitu. Nah, yang membuat kita spesial sebagai humas muda adalah adanya gap generation. Kalau kita ada gap antara orang yang lebih matang dengan kita yang baru memulai, padahal di gap ini banyak apa ya yang kita itu bisa share ke mereka. Kita bisa share ke teman-teman yang apa ya, kakak-kakak kita lah atau senior-senior kita yang lebih tua. Kita bisa share. Oh, kalau kita mau bikin konten, katakanlah kita mau bikin konten. Kalau kita mau bikin konten, baiknya kayak gini. Pernah nggak Pertamina kemarin bikin akun TikTok, terus habis itu dia mulai share-share pengalaman apa ya, apa kayak a day in my life gitulah. A day in my life, kontennya kayak a day in my life, tapi lebih ke explore kantor kemarin. Ada di Reels. Kalau misal kepo, coba buka Instagramnya Pertamina, itu ada konten-konten yang udah mulai ke anak muda nih. Udah mulai ngarahnya ke anak muda. Terus bandingin sama konten-konten sebelum itu. Kelihatan kan mana garapannya anak muda sama garapannya anak dulu. Kita sebut anak muda dan anak dulu. Itu kelihatan. Jadi gap antara pembuatan konten itu aja sudah kelihatan kalau Pertamina ini, oh di dalamnya ternyata sudah ada anak muda. Oh di dalamnya ternyata sudah ada freshness gitu, yang bisa membuat konten-konten sosial media Pertamina ini lebih fresh lah, lebih enak dilihat, karena memang tempatnya sosial media bukan tempat untuk formalitas, bukan tempat untuk bisa bangun citra yang apa ya, bangun citra yang ya udah ibaratnya Pertamina udah tahu kalau Pertamina industri migas yang gede di Indonesia, yang memang satu-satunya Pertamina BUMN migas, ya udah itu nggak perlu kita kasih tahu lagi kalau kita memang kayak gini, kita produksi minyak kita kayak gini. Sebenarnya kayak gitu nggak kurang apa ya, kurang mengengage lah di sosial media. Tapi akhir-akhir ini Pertamina mulai gebrakan baru. Dia kasih konten-konten semacam kayak a day in my life. Apa namanya? Kalau nggak salah kontennya itu dia ada satu orang setiap field ya, setiap lapangan di Pertamina itu yang dia tuh nunjukin di tempat sini itu produksinya berapa, di tempat sini ada fungsi apa aja, di tempat ini ada ruangan apa aja gitu. Kalau di sini wajib kuliner kemana aja, ke daerah-daerah Pertamina wajib kuliner kemana aja. Nah itu biasanya konten-konten yang lebih menarik bagi anak muda gitu. Yang bikin anak muda lebih kayak, waduh gue pengen banget kan jadi PR. Gitu. Pengen apa ya ibaratnya, kalau PR itu di ini di perusahaan korporat rata-rata dianggap artisnya perusahaan. Saya juga nggak paham kenapa harus dianggap artisnya perusahaan. Karena butuh MC, panggil PR. Butuh apalagi moderator, panggil PR. Tadi di awal-awal ada yang bilang kalau PR itu orang yang pintar ngomong. Iya memang, semuanya sebenarnya diwajibkan harus pintar ngomong. Tapi PR di sini ya memang wajahnya rata-rata dianggap sebagai artisnya perusahaan. Apalagi kalau yang menjadi yang barusan jadi humas muda, barusan mentas dari kuliah gitu. Lalu kayak daging segar gitu keluar di kantor gitu. Wah, siapa nih gitu. Pasti dia akan dikulik gitu. Jadi adanya gap generations ini tuh yang membedakan antara kita dengan senior kita. Ada beda antara frame of reference sama field of experience. Ya, kita beda di situ. FOE dan FOR-nya. Itu beda. Anak-anak muda lebih sering scroll TikTok daripada Bapak Ibu kita semua. Ya kan? Anak-anak muda lebih tahu konten mana yang lebih menarik nih. Ada salah satu kementerian, kalau nggak salah pajak, DJP pajak kalau nggak salah. Dia entah itu anak magang atau memang anak muda yang baru masuk kerja di situ, dia mengolah konten sosial medianya sangat atraktif. Jadi dia benar-benar kalau di TikTok-nya itu pakai musik-musik yang lagi viral, dia pakai konten-konten yang lagi viral, meskipun nggak relate sama perusahaan yang dia kerja, itu nggak relate. Tapi kadang ada aja yang dipaksakan relate gitu. Tapi orang lebih tertarik. Dan kalau misal kita bisa menilai engagement itu dari komentar kan, dari komentar sama like. Kita bisa lihat, aku coba analisa itu waktu itu. Oh ternyata dia menarik ya, maksudnya banyak anak-anak muda yang ngerasa asik juga ya kerja di sini, bisa ngonten nggak kayak perusahaan korporat gitu.
Nah, ada ini Pak Atang Sutarno, Mbak Nani. Ya, boleh. Pak Atang, ada yang mau disampaikan? Baik, makasih Bu. Ini mohon maaf saya sambil kerja ya. Saya Boleh, dari Pak Atang. Iya, siap. Terima kasih Pak Faisal. Saya dari tadi menyimak apa yang disampaikan Pak Faisal ya. Sangat tertarik bahwa PR ini sangat penting, betul. Kami di pemerintahan daerah mungkin dalam ini sangat-sangat memerlukan karena kami ada PPID Pak di sana. Ya, cuman tadi saya tertarik bahwa seorang public relation atau PR itu harus mempunyai kemampuan yang bagus. Tapi kalau mungkin saya kurang sependapat kalau masalah usia itu tidak jadi patokan, itu jadi ukuran. Tapi kalau PR itu biasanya kemampuan dari masing-masing individu atau kebiasaan individu dalam menghadapi ya relasi ya gitu. Ada dari mahasiswa atau mungkin yang seorang sarjana yang memang baru keluar bahwa bahkan jurusannya adalah public relation, tapi ketika masuk ke dalam dunia kami khususnya di bidang birokrasi itu mereka agak mandek gitu. Tapi ada juga yang mereka mungkin notabene pendidikannya bukan dari sana, justru mempunyai kemampuan yang mumpuni yang lebih dari itu. Barangkali mungkin ada batasan tertentu mungkin dari Bapak dari apa sih nyebutnya ini Bang Faisal ya? Boleh, Mas juga boleh Pak. Saya masih muda Pak. Ya cocoknya dia di anak saya loh. Iya betul. Saya di BPBD. Kalau biasa saya ngikutnya dari Disub ya, Mbak Nani ya. Kemarin saya ngikut dengan Mbak itu ketika yang ngabuburit saya masih di Dinas Perhubungan. Sekarang saya di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana ya. Begini, jadi kalau kami seperti halnya kami nih, kalau di pemerintah daerah, saya kemarin di Disub, saya sekarang di BPBD. Kami harus memiliki seorang PR yang cukup bagus ketika menghadapi masyarakat. Relasi kami adalah masyarakat ya, di mana relasi kami pemerintahan birokrasi kan berbeda dengan dunia usaha ya. Ini mungkin ada apa yang harus dimiliki, tolonglah dikasih ini Pak, ada bekal buat kami ya, dan kami menyampaikan yang dimana kami sudah punya. Tapi kalau kami di birokrasi PR itu rata-rata yang umurnya ya udah kadaluarsa. Kalau kata Bang Faisal tadi umurnya segitu, kami udah kadaluarsa. Udah kalau di zaman era itu bukan era milenial tapi kolonial kami itu. Ya. Eranya udah era kolonial. Jadi kalau masa mungkin penggunaan bahasa dan sebagainya. Tapi kalau kami di Jawa Barat ya, Jawa Barat di tataran Sunda yang namanya PR dengan mengedepankan etnik daerah, cara tutur katanya, semuanya itu kan harus mengarah kepada kebiasaan daerah. Ini mungkin harus ada cara pendidikan khusus. Sementara kami yang milih hanya otodidak, di mana dia sudah menjadi pegawai, maka dia itu ya mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus bisa. Seperti itu. Iya. Jadi barangkali kalau memang ada hari ini kita membahas ini, mungkin ada apa yang harus kami sampaikan, apa yang mestinya kita ini. Oke, terima kasih Bang Faisal. Mohon izin saya videonya kembali dimatikan ya. Karena sambil kerja tapi mendengarkan insya Allah menyimak kok. Ya. Pak Atang, makasih pertanyaannya Pak. Tadi saya menangkap bahwa yang lulusan S1 PR ya, S1 Komunikasi atau S1 PR justru malah kalah dengan yang lulusan bukan dari lulusan S1 PR gitu ya, atau lulusan S1 Komunikasi gitu ya Pak ya. Bahkan mereka kalah itu dalam artian ternyata ilmunya atau passionnya lebih kuat di orang yang bukan komunikasi, di anak yang bukan komunikasi gitu kan Pak ya. Di situ mungkin di sini Pak, saya dapat ada beberapa pengalaman ya Pak, teman saya ambil pengalamannya dari teman-teman saya. Dia keterima di salah satu lembaga pemerintahan di Jawa Timur. Dia juga sebagai PR gitu Pak. Cuman yang dia rasakan adalah mereka itu mereka punya idealis Pak. Mereka punya idealis. Mereka kepingin dinasnya ini dikinikan, dibuatkan apa ya, pengen dibuat ada refreshener. Mereka ingin dibuat buat di dinas ini lebih atraktif lewat sosial medianya. Mereka mau buat konten A, B, C segala macam. Tapi
dari pihak pemerintahannya mereka, oh nggak bisa, gitu Pak. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa nggak bisa? Padahal kan mereka mengambil jiwa-jiwa muda ini untuk merefresh ya, untuk merefresh yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Kita pasti kan Pak Atang kan bilang, ya udah kita ambil yang anak-anak muda aja deh, biar ada biar refresh lah kita di kantor ini, biar nggak suntuk itu mulu gitu. Nah, waktu anak ini masuk, harapan besar kita punya ekspektasi kan Pak, kita sebagai orang pemerintahan yang menjadi user mereka lah, kita punya ekspektasi gitu. Mas, Mbak, bisa ya diatur ini citra kita, citra dinasnya atau hubungan kita dengan stakeholder, hubungan kita dengan masyarakat gitu. Katakanlah saya dari pemerintahan juga Pak. Tapi anak ini ingin melangkah itu sedikit terbatas. Jadi ragu-ragu karena adanya birokrasi-birokrasi. Mungkin saran saya Bapak Atang, ketika anak ini ketika anak ini sudah berani dan sudah diterima masuk ke dalam birokrasi tersebut, kita mungkin bisa kasih keluasan. Dalam artian keluasan yang terbatas. Keluasan terbatas itu tetap bebas buat segala macam citra untuk dibangun gitu dari suatu pemerintahan ini. Tapi terbatasnya apa? Oh, jangan sampai menjelek-jelekan. Oh, jangan sampai kontennya nggak relate, atau jangan sampai kontennya seakan-akan menyudutkan pihak kalian sendiri. Jangan blunder lah ibaratnya. Jangan blunder. Kalau boleh sebagai anak muda boleh kalian kreatif gitu. Tapi tetap ada batasannya ya gitu. Karena ada satu Pak, teman saya kerja di kejaksaan. Dia sebagai PR-nya juga. Dia bilang kalau alhamdulillah di kejaksaan kita dibebaskan. Tapi ada beberapa part kalau kita mau kita mau ketemu sama orang, kita mau collab sama orang, kita mau buat ada program kerja dengan kolaborasi dengan komunitas dari luar gitu. Nah, mereka sebelum itu mereka brainstorming dulu Pak dengan bosnya lah. Bos, saya mau kolaborasi dengan ini. Bos, saya mau bikin konten ini. Oke nggak gitu. Dan entah mungkin karena bosnya sedikit lebih muda gitu ya, jadi terpautnya nggak jauh-jauh banget umurnya antara dua orang ini. Mereka oke kan? Oke, nggak apa-apa gitu. Buat aja konten yang menarik gitu. Nah, tapi Pak, perlu digarisbawahi lagi Pak, tidak semua sarjana S1 komunikasi atau tidak semua sarjana S1 PR itu memiliki passion di PR-nya. Sebagai contoh, saya dari awal sebenarnya bukan fokusnya ke PR, Pak. Saya fokusnya ke sosial media atau fokusnya ke industri kreatif. Saya fokusnya ke industri kreatif, tapi dapat rezekinya di sini. Tapi setelah saya cari-cari tahu, oh bisa kok kalau ini di-convert. Dari saya lahir ya, saya netesnya di industri sosial media, industri kreatif. Habis itu saya convert ke industri korporat, ke bidang korporat. Itu ternyata masih bisa relate. Masih bisa, ada beberapa yang bisa saya ambil dari pekerjaan sebelumnya, saya masukkan ke pekerjaan sekarang. Dan it works. Gitu. Kita diskusi aja Pak Atang sama, tadi ada Budian ya? Budian yang ini. Iya, gini Bang Faisal, gini ya. Kalau mungkin PR untuk dunia usaha, mungkin sedikit berbeda dengan kami di birokrasi ya. Kalau kami birokrasi, biasanya kalau VR yang itu yang kita gunakan memang betul-betul yang bisa sudah ada pengalaman di bidangnya itu. Misalnya ya, kalau kami misalnya untuk penanganan masalah ya anggaplah kedisuban atau perizinan atau apa itu kan harus mimpinnya bidang itu. Tapi kalau tidak punya, mungkin akan berbeda cerita gitu. Karena di sini mungkin dituntutnya adalah pengalaman. Mungkin kalau PR untuk dunia usaha kan seperti ya Bang Faisal masih sangat muda, Mbak Nani juga masih muda, mampu untuk PR itu kan. Gitu ya. Belum lagi dituntut tadi yang tadi katakan milenial dengan kolonial. Kalau kami ini di birokrasi rata-rata memang kalau untuk yang milenial ini rata-rata masih golongan muda ini kurang sekali. Rata-rata adalah golongan kolonial semua yang tua-tua. Karena memang saat ini kan yang golongan muda relatif sangat kecil yang masuk ke dunia birokrasi gitu ya. Karena memang dengan setaknya kemarin penerimaan pegawai ya,
Tapi otomatis yang untuk PR sendiri di sini juga, di mana kami yang dihadapi bukan hanya masyarakat, juga masalah LSM dan sebagainya itu, barangkali itu harus betul-betul yang memiliki kemampuan yang awareness terhadap apa yang dihadapinya gitu. Betul, Gitu, Pak. Nanti itu akan kita bahas di slide selanjutnya, ada karakter. Ya. Ya, Pak ya. Kita akan bahas tentang karakter Humas Buddha lah. Siap. Mana sih? Kenapa Humas Buddha itu harus betul, Pak. Kenapa Humas Buddha itu harus A, B, C gitu lah, nanti akan kita bahas. Mbak Dian, boleh Mbak? Ayo. Salam kenal. Pak Atang, ya. Iya. Siap, lanjut. Mau nanya dulu nih sama Patang, kalau yang di tengah-tengah antara milenial dan kolonial ini apa ya namanya ya? Karena mungkin saya tuh mungkin di tengah-tengah kali ya, terus ini termasuk kolonial kali ya. Siap. mungkin di tengah-tengah kolonial dan milenial yang krusial, penting. Krusial. Krusial ya. Generasi krusial ya Mbak Dian ya. Iya. Iya, berarti kembali ke Kak Faisal, saya manggil Kak Faisal kali ya. Berarti setuju nggak kalau PR ini adalah harus ada bakat? Apakah itu bakat dari lahir atau bagaimana? Setuju saya, Bu. Saya dulu yang jawab setuju tuh. Kalau nggak ada bakat nggak bisa loh. Iya, walaupun sudah mendalami secara ini kali ya. Tapi kalau nggak ada bakat emang agak susah sih. Nggak bisa. Betul. Bakat itu kan sebenarnya ini ya Budian ya. Bakat itu saya manggilnya karena generasi krusial ini, saya manggilnya apa nih? Saya Mbak aja ya, Mbak Dian ya. Mbak Dian mungkin ini kali, bakat itu sebagai dasar ya, sebagai dia ibaratnya kalau mau diving atau kita mau olahraga lah, katakanlah kita mau badminton, bakat itu raketnya. Kita punya raket, kita punya bolanya, koknya itu bakatnya. Tapi untuk skill, untuk memainkan bakatnya, itu kan kita harus ada proses belajarnya kan ya. Ada proses belajarnya. Orang kalau nggak punya raket sama bolanya, nggak akan bisa dia main badminton. Karena nggak akan ada niat buat belajar ke situ. Tapi kalau dia punya raket sama bolanya, terus dia belajar untuk bisa main badminton sampai akhirnya dia jadi atlet, dia menang kejuaraan dan lain-lain, berarti bakatnya termainkan dengan baik. Harus terus diasah ya. Betul. Tapi kalau orang yang nggak punya bakat, tapi dia pengen ke situ, dia bisa beli dengan cara kuliah. Jadi katakanlah dia nggak punya, benar-benar dia masuk kuliah, waktu milih kuliah bingung lah kemana, akhirnya dia lah ambil PR aja lah, dia udah lah ambil komunikasi aja lah. Padahal dia dari awal dia nggak passion ke situ, nggak punya nonsense sama sekali lah, nggak punya pandangan ke situ sama sekali gitu. Tapi setelah dia masuk, dia mendalami karena apa? Karena tugas-tugas kan, tugas-tugas perkuliahan kan dituntut mahasiswa perorangan kayak gini. Kuliah segala macam, tuntutan dari tugas tentang ke-PR-an, tentang kehumasan dan lain-lain. Akhirnya terasa. Lama-lama ya. dia akhirnya terasa. Itu lama-lama tuh ada yang chat barusan yang dunia harus ada juga kompetensi katanya. Betul, karena memang kalau sekarang tidak kompetensi, tapi dalam arti kompetensi yang kompetisi, Pak. Kalau kompetensi belum tentu kalau tidak lulus kompetisi. Maaf, ini dunia nyata sekarang. Bisa saja kan seorang dokter gigi atau seorang sarjana non kedokteran bisa jadi kepala puskesmas. Seorang yang bukan PR tapi karena dituntut dan dia punya kemampuan mungkin saja menjadi PR. Ini yang saya setuju tuh, yang ada tadi yang saat itu sepi. Betul. Saya juga setuju Pak. Gitu Pak Atang, Mbak Dian. Kalau kita bahas tentang bakat ya, bakat seorang PR itu memang biasanya terlihat dari kecil. Biasanya dari dia suka ngomong di depan, biasanya dia suka tampil di depan. Terus habis itu dia ingin aktualisasi diri lah. Rata-rata orang bibit PR itu kelihatan lah biasanya. Ini saya nge-lag ya. Koneksi saya agak nggak lancar kok Pak Faisal. Lancar ya. Itu Pak, kalau kita ngomongin tentang bakat dan passion ya, itu bahannya lah ibaratnya, bahan orang untuk arah situ.
Karena banyak sih kasus-kasus kan orang itu terpaksa untuk cari kerjaan, akhirnya ketemunya PR, ya udahlah masuk aja gitu. Banyak kan Pak ya, Bu, kayak kita cari kerjaan apa ya, ya udah adanya ini, adanya apa namanya PR, nggak bisa PR gitu. Adalah daftar aja, kok keterima masuk gitu. Waktu masuk dia baru belajar dari senior-seniornya. Betul. Ya. Tidak menutup kemungkinan yang integritasnya adalah masalah PR, tapi maksudnya bukan PR saja, bisa juga yang gitu. Kebanyakan Bisa. sekarang kan ya. Betul Pak. Karena ada ini Pak, biasanya ada apa namanya, keterpaksaan harus mendapatkan pekerjaan. jadi ya udahlah dimasukin semua gitu, karakter anak muda sekarang kan gitu. Karena banyak kan Pak kampanye-kampanye kuliah dan pekerjaan nggak harus relate gitu, banyak yang kayak gitu. Dan terutama orang-orang itu khusus untuk jalur kayak ke-PR-an gitu Pak ya, kehumasan. Karena dirasa tadi stereotip pertama, kita balik lagi ke slide pertama, apa sih stereotip orang PR? Makanya dari awal saya sudah tanya kayak gitu. Rata-rata orang bilang gampang, gampang, kerjaan koordinasi, komunikasi sama orang lain gitu. Padahal kan nggak juga Pak ya. Waktu kita tahu disuruh hadapin masyarakat, hadapin demo gitulah, ada demo, hadapin demo, ketakut, gemeteran. Dihadapin media, media datang tiba-tiba tanya tentang kasus ini, dia nggak bisa jawab, ya gelagapan jawabnya. Padahal sekedar sesimpel jawab itu akan kami keluarkan melalui standby statement, atau itu akan kami jawab melalui manajemen kita, itu sudah gemeteran setengah mati kalau misalnya pertanyaan kayak gitu. Banyak karakter-karakter orang yang itu. Next kita akan bahas karakter. Oke, mungkin bagi Bapak Ibu lainnya yang mau bertanya nanti boleh itu ya di sesi akhir mungkin sambil Mas Faisal menjelaskan, barangkali yang ditanyakan tadi nanti akan terjawab di slide-slide berikutnya. Oke, silakan Kak Faisal dilanjut. Jadi tadi yang boleh slide-nya Mbak. Nah, karakter seperti apa yang dibutuhkan buat jadi humas muda? Ini akan relate dari semua pertanyaan Pak Atang sama Mbak Dian ya tadi ya. Karakter seperti apa yang dibutuhkan jadi humas muda? Apakah dia itu harus bisa apa sih? Gitu. Harus punya apa sih? Atau harus S1 komunikasi? Gitu. Nyambung kan sama pertanyaannya Pak Atang gitu. Saya tuh pernah ditegur sama salah satu teman saya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Punya orang dalam ya, bisa masuk Pertamina gitu. Beberapa kali semuanya tanya kayak gitu. Kenapa kok bisa di Pertamina? Orang dalam ya. Orang dalam gimana? Orang tesnya aja setengah mati. Nah, gini, kalau kita bilang kita punya impian atau kita punya mimpi, kita mau jadi seorang humas muda lah, harus bisa apa ya gitu. Itu lebih ke value atau harga jual diri. Jadi kenapa saya bisa masuk ke sini? Sekedar sharing pertama, saya punya beberapa komponen-komponen ke-PR-an, komponen-komponen kehumasan. Selama kuliah, saya coba menggeluti bidang event. Saya coba masuk ke bidang event, saya coba buat event sendiri sama teman-teman. Saya coba menjadi ketua organisasi. Habis itu saya juga pernah menjadi perwakilan dari suatu organisasi. Terus habis itu setelah event-event ini sudah jalan, saya sudah dapat value-nya, saya MC. Saya beranikan diri untuk MC. Ikut MC sana sini, dipanggil orang sana sini, ya bayarannya nggak seberapa, kadang yang dibayar terima kasih doang gitu. Ya nggak apa-apa. Itu yang penting kan kita cari value, kita cari referensi, kita cari experience, kita kumpulin itu semuanya. Terus habis itu setelah dari situ saya waktu sambil ngerjain skripsi, saya dapat tawaran job jadi graphic designer, yang akhirnya saya kerja sampai 1 tahun. Itu ngumpulin portofolio jadinya. Segala portofolio yang saya punya dari awal saya coba cari kerja sampai akhirnya saya dapat desain grafik, itu saya kumpulin. Akhirnya apa? Akhirnya saya bisa punya beberapa komponen PR. Saya bisa event, saya bisa MC, saya bisa video, saya bisa foto, saya bisa desain. Awalnya, saya nggak sadar kalau ini adalah semua komponen kehumasan. Saya bahkan bersikeras
Saya idealis setelah lulus saya mau kerja di startup. Saya pengen kerja di Jakarta, di Gojek, saya pengen kerja di Shopee, saya pengen kerja di Tokopedia. Karena apa? Lingkungan saya rata-rata kerjanya di startup. Dan it looks nice gitu kalau misalnya lihat mereka kerja di sana kayak enjoy gitu, pakai bajunya bisa bebas, pakai sepatu kets dan lain-lain. Bayangan saya kalau kerja di korporat akan selalu formal. Nah, itu satu hal yang saya nggak mau jadi PR korporat ya. Saya nggak mau gitu. Karena saya pikir yang saya punya itu adalah bidang kreatif. Nah, tapi ketika saya dihadapkan dengan pekerjaan korporasi yang sama, ada birokrasinya juga Pak Atang, ada birokrasinya kan di bidang pengusaha itu ya. Pertamina juga punya birokrasi, ada tuntutan nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ada batasannya nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Akhirnya karakter yang harus kita punya adalah idealis boleh, tapi nggak boleh egois. Ya, idealis boleh, tapi nggak boleh egois. Kita punya idealis karena kita anak muda. Kita pengennya, wah ini Pertamina masuk-masuk, company profile-nya jelek banget, konvensional banget. Saya jujur pertama kali waktu masuk kantor, ini company profile kok kayak PPT zaman lawas ya gitu, kayak PPT kolonial kata Pak Atang. PPT-nya benar-benar kotak, yang masih kotak, bukan PPT panjang gini. PPT kotak, bahasanya sangat formal, bukan poin-poin. Jadi satu slide itu kali ada berapa 2000-an kata gitu. Kecil-kecil tulisannya. Yang maparin produksinya berapa, maparin eksploitasinya udah berapa gitu-gitu di PPT-nya. Saya ngerasa kok ini kayaknya harus diupdate gitu. Waktu saya masuk, yang saya bawa adalah ilmu kedesainan saya. Itu yang saya pikir, lah saya ini sebagai PR kok ngapain ngedesain ya gitu. Tapi ya udah, jalanin aja proses. Itu saya dapat dari mana? Saya dapat dari kuliah. Sewaktu saya kuliah, ada beberapa mata kuliah yang mengajarkan untuk bisa desain. Saya ada mata kuliah DKV, desain komunikasi visual. Itu yang mata kuliah yang mengajarkan kita untuk mengemas suatu teori atau mengemas suatu informasi menjadi sebuah desain yang menarik. Nah, dari situ pakailah ilmu itu tugas pertama kali saya di sini adalah membuat company profile. Saya harus merangkum dari beribu-ribu kata itu menjadi hanya poin-poin. Nah, itu ada seninya. Dan nggak semua orang bisa mengerjakan itu. Karena ada beberapa sistem yang harus kita atur gitulah. Ini setelah bahas ini kita harus bahas apa? Setelah bahas ini kita harus bahas apa di company profile-nya. Terbukti, alhamdulillah company profile itu terpakai setiap kali Pertamina diundang atau memperkenalkan produksinya sudah berapa, terus habis itu ya, letaknya di mana, kalau mau hubungi ke siapa, itu lihat company profile itu kan, program CSR-nya apa aja gitu. Akhirnya kemasan company profile yang saya buat tadi terpakai sampai manajemen atas. Nah, saya senangnya itu alhamdulillah akhirnya ada perubahan gitu. Jadi karakter yang harus dipunyai sama humas muda banyak sih. Kalau misal kita harus bilang humas itu harus pede ya. Humas itu harus suksesor, sebagai seorang suksesor. Artinya dia belajar terus-menerus. Kita sebagai manusia ya harus belajar terus-menerus. Entah itu kita masuk ke bidang yang kita memang kuasai banget atau enggak, intinya kita tetap harus belajar. Sebutannya suksesor. Kita harus adaptif, kreatif, simple. PR itu jangan pernah ribet. Ketika kita menjadi orang PR nggak boleh kita ribet. Kalau kita ribet, yang ada kita di demo sama masyarakat. Ribet banget humasnya gitu. PR itu nyentrik. Apapun itu, entah itu muda, tua, atau dari segala macam generasi, nyentrik. Nyentrik dalam artian kita bisa paying attention, kita bisa kita bisa kasih mereka perhatian. Di sisi lain mereka juga perhatian ke kita. Nah, karakter-karakter ini tuh sebenarnya general ya. Semua orang yang bukan humas pun juga harusnya punya karakter-karakter ini gitu. Kita katakanlah kita nggak menspesialisasikan karakter seorang profesional PR lah, karena semuanya sama-sama aja gitu. Tapi yang harus disiapkan pertama kali menjadi PR, poin yang pertama tadi saya sebutkan, idealis boleh tapi nggak boleh egois. Terus habis itu kita harus siap dikata-katain,
Ini lucunya. PR, humas muda apalagi, itu harus siap dikata-katain. Entah itu sama seniornya sendiri, entah itu sama warga atau stakeholder, entah itu sama bos atau sama semua orang. Intinya kita harus tetap siap dikata-katain. Karena apa? Bahkan di salah satu divisi di Pertamina itu melempar pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah kotor ke humas untuk sosialisasi, untuk ngomong ke orang-orang. Kalau kita ini orang-orang produksi untuk melakukan pekerjaan seperti itu, mereka pasti ngasihnya ke humas. Karena apa? Mereka pasti bilang, humas memang bagiannya kerjanya sosialisasi gitu. Majulah ke orang-orang itu. Jadi kayak kita orang suruhan yang dilempar-lempar gitu untuk sosialisasi gitu. Tapi memang itu tugas kita. Kalau kita nggak melakukan pekerjaan itu, fungsi humas hilang. Nah, idealis boleh, tapi jangan egois. Kita idealis kalau kita bilang, loh kok kita dikasih kerjaan-kerjaan kayak gini sih? Kita mau ngomong ke masyarakat, kita mau ngomong apa? Kalau misal anggarannya habis gitu, atau misal kita nggak jadi ngasih apa gitu. Terus habis itu Kak Faisal? Ya, oh, ya. Maaf, ada sedikit gangguan. Oke. Diminta kunci mobil, mau dipindah mobilnya. Nah, lanjut. Karakter-karakter yang dibutuhkan sama humas muda harus mental baja lah, katakanlah. Karena ketika kita masih muda itu kan banyak ya, ibaratnya tuh kita caci maki lah. Kayak ini salah ya, kamu kerjain salah gitu. Harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Ya udah kita open glass aja. Kita sebagai gelas terbuka, kita terima semua masukan, kita terima, terus habis itu kita praktekkan. Mana yang kira-kira yang bisa diminum airnya, yang dibas. Kita kan gelas kosong nih, gelas kosong dikasih air, segala macam. Ternyata di bawahnya ada ampasnya. Ya kali ampasnya kita minum juga. Kan kita cuma minum airnya doang. Ampasnya kan dibuang. Katakanlah kita dikasih masukan bla 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 bla. Masukannya bagus, tapi cara penyampaiannya jelek. Cara penyampaiannya sambil marah-marah sama entah itu senior, entah itu stakeholder, entah itu orang demo dan lain-lain. Masukannya bagus, tapi kita di sini sebagai kelas terbuka. Ampasnya buang aja. Kita buang kita minum masukannya. Kita minum, kita praktekkan. Realisasi. Kalau dikatakan skill ya, kalau kita mau ngomongin tentang skill. Karakter humas muda, skill yang harus bisa dipelajarin. Ini tips karir hacksnya ya. Humas kalau cuma bisa ngomong, semua orang bisa ngomong. Yang bisa koordinasi sana sini, semua orang bisa. Tapi kita harus punya value yang harus kita bisa jual, teman-teman. Aku ngomongnya ke teman-teman ya, karena Bapak Ibu di sini mungkin udah lebih sangar lah dari saya. Cuman kalau teman-teman di sini yang mau memulai karir sebagai PR, kalian harus punya skill yang unik, yang bisa melebihin senior lah, katakanlah. Contoh, ya minimal bisa di foto video. Itu skill kan, bisa dipelajarin, bisa foto video. Yang kedua, bisa desain. Jadi kalau ditanyain, ini butuh di banner nih, harus desainnya ke siapa ya gitu. Ya PR-nya yang harus desain, karena memang acaranya PR-nya gitu. Acaranya si fungsi PR ini. Terus kita harus bisa ngonten, up to date. Karena kalau humas muda, apalagi humas muda, tapi dia nggak update sama segala tren yang ada di sosial media atau tren saat ini gitu. Dia nggak update berita, dia nggak update konten, dia nggak update kasus, dia nggak update apapun itu. Ya nggak punya value. Jadi apa ya? Humas itu ketika dia berhasil untuk bikin suatu citra perusahaan baik, ya image building dia sendiri itu juga baik. Dia bangun citra dia sendiri itu juga baik. Apalagi bangun citra perusahaan. Jadi gimana caranya? Perbaikilah citramu dulu secara personal. Itu akan mencerminkan kamu bisa nggak memperbaiki citra perusahaanmu kalau perusahaan itu bermasalah. Kamu bisa nggak mengembangkan citra perusahaanmu kalau perusahaanmu sudah bagus. Atau
dinas atau tempat kerjamu itu sudah bagus, naikkan grafiknya. Itu dari karakter-karakter itu tadi. Nah, apa ya? Ketika kita jadi humas itu juga nggak boleh lola loh. Kita nggak boleh loading lambat. Dikasih tahu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Karakter anak muda zaman sekarang itu biasanya kayak gini, teman-teman. Termasuk saya ya, awal-awal dulu. Tadi kasih tahu kayak gini, kayak gini. Siap, siap. Pakai emot gini biasanya, ya kan? Siap, siap gitu. Tapi habis itu tanya lagi, ini maksudnya gimana ya? Zong itu berarti siapnya tidak literally siap, tapi siapnya cuma siap ya aja, disuruh kerja siap-siap aja, tapi untuk kerjaannya salah semua gitu. Itu saya dulu juga kayak gitu. Terus saya nilai-nilai lagi, kenapa sih saya itu nggak bilang kalau nggak bisa aja gitu, atau kalau nggak paham aja. Kan sama-sama nanti tetap tugasnya dikasih ke kita. Tetap kan nggak mungkin kan kalau misal disuruh bilang, Sal kamu kerjain ini. Oh saya nggak bisa, gimana ya caranya? Pasti kan diajarin. Oh ini gini loh caranya. Kan nggak mungkin. Oh saya nggak bisa. Oh ya udah kamu nggak bisa. Cari orang lain. Kan nggak mungkin kayak gitu. Pasti kan tetap diusahakan untuk tetap kamu bisa. Jadi bisa nggak bisa tetap bilang sejujurnya. Jangan pernah membohongi dari kalian sendiri karena nanti ujung-ujungnya kalian sendiri yang blunder. Kalau kalian bilang bisa, ya misal ini ada, katakanlah kalian kerja di PLN. Ini ada listrik mati di daerah sini selama kira-kira 3 hari lah listrik mati karena gardu utamanya rusak gitu. Karena meledak gardu utamanya. Terus habis itu kalian tiba-tiba Mbak Andri lah, contoh katakanlah ya Mbak Andri. Mbak Andri bikinkan PR, bikinkan rilis untuk media bahwa ada ledakan ini yang mengakibatkan daerah sekitar desa ini akan mati selama 3 hari listriknya. Siap. Waktu ngerjain bingung. Ini bahasanya apa ya? Terminologi yang dipakai apa ya supaya tetap bahasa rilis gitu. Ya kalau belum siap aja bilang. Adik-adik gitu. Teman-teman semuanya itu pasti sejujurnya kalau misal orang ingin apa ya, humas itu karakter orang-orangnya humble, supel-supel, rata-rata. Jadi kalau misal ada orang yang karakternya nggak kayak gitu, berarti dia lagi bad mood aja, lagi ada masalah rumah tangga mungkin. Tapi di sisi lain, orang aslinya, orang humas itu pasti bisa ngajarin. Janganlah pernah kalian itu membohongi diri kalian sendiri sebagai humas muda. Akui aja kalau kalian itu masih butuh proses belajar. Ngaku kalau kalian lagi belajar. Mereka lebih senang kalau melihat kalian tuh lebih, oh memang anak ini lagi belajar gitu. Inilah aku ajarin gitu. Coba next Mbak Nani. Sebagai humas muda itu apa sih yang dikerjain? Terbatas nggak sih kerjaannya? Humas muda itu nggak bisa ini, nggak bisa itu nggak sih? Ya benar memang. Ya meskipun kita sebagai humas muda tetap harus eat, sleep, Netflix, dan repeat ya. Itu akan repeat terus ya. Kita di rumah pasti tidur, makan, terus Netflixan. Ya nggak apa-apa, kita masih muda. Perbanyak aja referensi gitu kan. Untuk sebagai bahan konten gitu kan. Cuman biasanya seorang korporasi yang masih muda, itu sering dibilang sebagai si cari pengalaman. Karena kita pasti bersembunyi di balik, ya kita belum berpengalaman gitu. Kita belum cukup umur, bukan belum cukup umur ya, belum cukup jam terbang untuk mengerjakan itu gitu. Kita masih belajar gitu. Nggak apa-apa. Tapi apa tugas dan tanggung jawabnya? Next, Mbak Nani. Ini nanti yang akan membuka sedikit apa ya, wawasan lah. Humas muda itu rata-rata disuruh memproses atau apa ya, tupoksinya pekerjaannya rata-rata ke arah digital. Ada namanya istilahnya itu digital PR. Jadi arahnya lebih ke main teknologi aja. Entah itu dibuat konten, entah itu buat apa ya, untuk kepentingan perusahaan sendiri atau untuk kepentingan eksternal. Humas muda rata-rata dikasih pekerjaan itu. Makanya karakter yang harus kalian punya tadi itu tips and triknya yang saya kasih tadi, career hacks-nya adalah ya kalau bisa minimal lah bisa desain. Minimal lah kalian punya, meskipun kalian nggak punya jiwa seni, yang penting kalian bisa. Ini
cara Photoshop itu gimana, cara Illustrator itu gimana, Corel Draw itu gimana. Ya jelek-jelek kalau kalian nggak bisa desain pakai aplikasi atau website desain. Kan ada tuh yang custom-custom, Canva, terus habis itu yang lain-lain. Nah, itu bisa membantu banget. Orang nggak akan tahu prosesnya kalian buatnya kayak apa. Orang tahu hasilnya. Oh, cantik nih, gitu. Garapannya. Ya, tetap bagus, tetap dinilai. Kalian ada value-nya. Oh, kalian bisa desain gitu. Nah, ini yang aku ceritain tadi. Membuat creative company profile. Pertama kali masuk ke sini, ini yang aku buat. Next, Mbak Nani. Ini mungkin akan next terus ya, agak cepat. Nah, selain buat company profile, Humas Muda buat konten. Jadi di Pertamina ternyata nggak cuma kerjaan saklek yang aku rasain, tapi ternyata juga buat konten juga di sosial media. Hasil foto kalian, karya kalian, itu akan dipublikasikan di Instagram ini, di media, sosial media. Itu bisa. Yang kayak gini, itu di-save aja. Di-save, kalian susun rapi, kalian arsip. Buat apa? Buat portofolio. Jadi kalian bisa punya nih portofolio. Aku pernah foto, aku pernah ngedit, aku pernah bikin caption, aku pernah riset hashtag. Itu masukin ke membuat konten sosial media, foto, desain, caption. Next. Next, mana? Ya, sebentar. Nanti kalau ada yang mau diinterupsi langsung resign aja, nggak apa-apa, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita sharing-sharing. Nah, tadi ada juga desain apa tuh namanya? Motion grafik, terus habis itu buat desain banner, tadi buat PPT kreatif. Nah, ini rata-rata yang bentuknya arahnya ke digital PR. Next, Mbak Nani. Oke, sebentar, agak pending. Bikin video redaksi. Nah, biasanya kayak gini-gini kan ada beberapa media tuh yang minta videonya. Jadi ketika ada kunjungan apa, media itu biasanya minta videonya, minta dokumentasi. Kalau kita nggak ngasih foto, kita bisa kasih video. Dan rata-rata sekarang media sudah mainnya media digital. Jadi orang kan sudah jarang nonton TV, sorry. Orang jarang nonton TV. Rata-rata mereka bukanya sosial media. Dan media biasanya terintegrasi dengan media sosial. Biasanya mereka punya Twitter sendiri, biasanya mereka punya Instagram sendiri, kayak beritajatim.com, mereka punya sendiri. suryaonline.com, mereka punya sendiri sosial medianya. Mereka akan upload. Nah, biasanya media-media ini, Mas, ada nggak ya dokumentasinya? Kalian pernah bikin video redaksi, masukin aja. Karena kalian pernah foto kunjungannya gitu atau kegiatannya, masukin aja. Misal kalian sebagai humas muda di sini, kalian perusahaan kalian melakukan CSR penanaman pohon, katakanlah. Terus kalian di situ buat video. Jadi satu video yang kalian buat itu bisa outputnya kemana-mana loh. Contoh, katakanlah kalian waktu buat video seluruh proses kegiatannya kalian video, mau kalian dokumentasi. Satu, kalau misal perusahaan kalian mendekatkan diri ke anak muda, kalian bisa upload itu di TikTok, di Instagram sebagai stories, ya. Terus dua, kalau misal media minta, kalian ada juga dokumentasinya. Tapi ya disesuaikan ya, diedit ya. Jangan yang dikasih media yang ada sound jeduk-jeduknya. Ya itu nggak akan relate buat mereka upload gitu kan. Jadi tetap harus kasih yang relate ya, yang kira-kira layak untuk dipublikasikan di media formal. Tapi untuk media informal kayak sosial media ya kalian kasih musik kasih aja nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang penting ada proses di situ. Next, mana nih? Nah, selain kalian harus mempublikasikan untuk kepentingan publikasi, Humas Muda juga biasanya mendokumentasikan kegiatan-kegiatan itu untuk keperluan arsip internal. Jadi sebagai bukti, biasanya kayak gini itu dibutuhin untuk audit. Nah, sebagai bukti, evidence gitu.
Ini yang akan memudahkan kalian. Oh, pernah kok kita kunjungan, penanaman pohon. Oh, pernah kok kita media gathering. Oh, pernah kok kita ngasih alat bantuan COVID. Gitu. Ini ada dokumentasinya. Gitu. Itu bukti. Karena humas di sini nggak boleh cuma ngomong, tapi harus ada bukti. Nah, next. Mbak Nani. Nah, sebagai humas muda, kalian juga bisa sebagai perwakilan perusahaan. Sebagai penyerahan apapun itu, penyerahan bantuan, kalian mau sosialisasi, kalian mau ngasih sambutan, itu kalian juga bisa. Makanya skill-skill yang harus dipunya salah satunya public speaking. Minimal lah kalian bisa kasih statement pembuka, atau minimal kalian bisa ngobrol lah sama orang-orang yang akan kalian temui. Jadi saya setuju sama pernyataannya Pak Atang terkait bahasa atau tutur kata ya. Biasanya sebagai humas muda, saya tuh kurang ini ya sama teman-teman anak-anak zaman sekarang ya. Biasanya mereka itu kurang aware dalam penggunaan bahasa. Contoh kita hidup di Jawa Timur, katakanlah. Kita hidup di Lampung, kita hidup di mana. Ketika kita ketemu sama warga lokal, gunakanlah bahasa mereka. Karena kalau mereka pakai bahasa lebih halus, terus habis itu kita pakai bahasa Indonesia, itu nanti kerasa ketimpangannya. Jadi kita nggak punya rasa kedekatan. Antara kita ngobrol nih, katakanlah aku ngobrol sama Mbak Nani. Mbak Nani pakai bahasa Jawa halus ke saya. Habis itu saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Ya kalau kita sama-sama orang Jakarta nggak apa-apa. Sama-sama orang Jawa Barat ya. Tapi kalau kita orang Jawa Timur, unggah-ungguhnya kan ada pakai bahasa ya. Terus habis itu Mbak Nani pakai bahasa Jawa halus, terus saya pakai bahasa Indonesia. Nah, itu kerasa kan kedekatannya. Mbak Nani kan pasti ngerasa kayak, ya udah deh, pakai bahasa Indonesia aja deh. Gitu kan. Kalau pertama-tama Mbak Nani tanya, iya kabari Mas, gitu misal. Atau Mbak Nani tanya, pripun, enten pinten niki berase, misal kayak gitu. Terus habis itu saya bilangnya, iya Mbak Nani, kita tadi kasih berasnya 20 sak gitu. Terus habis itu Mbak Nani kan pasti berubah kan bahasanya, langsung ke bahasa Indonesia kan. Nah, itu akan ada ketimpangan yang kayak gitu. Itu hal-hal kecil detail yang misal kita sebagai anak muda ya atau humas muda kerja di korporasi atau birokrasi, ikutilah kultur dari stakeholder kita. Ikuti aja. Nanti kita lama-lama bisa dekat sama mereka. Kalau kita dekat sama mereka, relasi kita dapat. Jadi humas bukan sekedar ya perwakilan perusahaan ketemu sama orang, enggak. Ini kita dapat relasi. Jadi sekian banyak foto yang aku punya, akhirnya mereka semua yang baru pertama kali aku kenal jadi relasi. Makanya jangan pernah ganti nomor kontak. Nanti hilang semua itu relasi kita. Next, Mbak Rani. Nah, ini kita sebagai humas muda juga harus bisa analisis. Ketika kita mengeluarkan satu rilis, itu berita apa aja yang ngepost atau berita apa aja yang dia ngepublikasikan, mendistribusikan berita itu berita apa aja. Terus kita harus lihat, kita baca semua berita yang kita kasih. Meskipun penulisannya dari kita, waktu kita kasih ke media, biasanya media juga akan memproses lagi. Nah, kita lihat arah ini media, dia pro nggak sih sama perusahaan kita? Dia pro nggak sih sama tempat kerja kita ini? Kita sebagai wakil perusahaan kan kita harus cari tahu ya. Kita lihat ini sisi positifnya apa. Dia, oh ternyata berita ini netral kok, tidak menyudutkan siapa-siapa. Oh berita ini positif, mendukung perusahaan. Waktu ngelihat, oh waktu dibaca berita ini ternyata kok menyudutkan perusahaan ya. Nah masukin aja ke data analisis kita. Ada juga laporan bulanan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu apa aja gitu. Kita laporkan untuk manajemen, keperluan manajemen ya. Next, mana nih? Nah, seorang humas muda kira-kira berkesempatan nggak ya buat handling program corporate social responsibility? Kalau saya, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa bantu menjalankan corporate social responsibility. Tapi habis ini saya kasih satu fun fact yang unik dan mungkin hanya di sini ya. Kita bisa, saya kasih inilah
Saya kasih pencerahan sedikit. Coba next mana nih terkait CSR. Next. Oke, sebentar. Nah, CSR adalah penyebutan yang kurang tepat. Kenapa tuh? CSR ini sebenarnya penyebutan yang kurang tepat ketika kita menjadi seorang PR, Bapak Ibu, teman-teman. Karena apa? Selama ini penyebutan CSR itu secara general dan tidak selalu program untuk masyarakat. Itu nggak selalu loh. Terus apa penyebutan yang benar? Tapi sebelum ke situ, CSR ini kan Corporate Social Responsibility. Kewajiban perusahaan secara sosial, gitu kan. Bukan ya kalau misal kita orang awam, kita bukan seorang PR gitu ya. Kita pasti bilang, oh itu masjidnya program CSR gitu. Oh itu jalannya di aspal soalnya program CSR. Oh itu dikasih beras itu dapat program CSR. Oh dapat santunan program CSR gitu. Semuanya yang dalam bentuk hal pemberian perusahaan kepada masyarakat itu disebut sebagai CSR. Tapi penyebutan CSR ini kita sebagai humas itu salah atau kurang tepat. Karena perusahaan menggaji karyawannya itu juga termasuk CSR. Ketika perusahaan nggak menggaji atau tidak memenuhi hak karyawannya, artinya dia tidak sukses CSR-nya. CSR-nya nggak jalan. Kita bisa bilang CSR di luar, CSR di eksternal, itu bagus. Gitu. Oh perusahaannya bagus nih, CSR-nya jalan terus. Gitu. Tapi kan kita sebagai warga awam, kita nggak tahu. Di dalam perusahaan ini karyawannya sejahtera nggak? Hak-haknya terpenuhi nggak? Kita nggak tahu. Kalau itu ternyata waktu kita tahu ternyata oh di dalamnya ternyata karyawannya nggak seberapa sejahtera gitu. Tapi program CSR-nya bagus sih gitu. Ya udah itu belum dikatakan CSR-nya bagus. Jadi CSR itu sebenarnya luas penyebutannya. Dan untuk urusan karyawan tadi itu bukan bidang humas. Tapi ini sebagai informasi aja ya. Ini bukan bidang humas yang mengurusi gaji-gaji karyawan. Ada HRD, ada SDM, ada HC, Human Complement. Nah, itu yang mereka yang ngurusin. Kita sebagai humas fokusnya ke eksternal. Kita bisa nyebut CSR ini benar penyebutannya. Kalau kita bilang ya ini untuk masyarakat. Itu dengan apa? Next, Mbak Nani. Penyebutan yang benar itu apa? Community Involvement and Development, alias Program Pengembangan Masyarakat. PPM. Yang benar. Daripada kita menggunakan CSR, istilah atau terminologi yang lebih baik adalah PPM atau CID. CID. Itu lebih pas karena ini adalah peruntukannya masyarakat, bukan internal perusahaan. Internal perusahaan mah bodo amat urusan HC gitu kan. Sedangkan kita kan DPR, kita urusannya sama masyarakat. Urusan yang benar, terminologi yang benar adalah CID atau PPM. Nah, ini sudah mulai sedikit dirubah di Pertamina. Penyebutan jabatan ada namanya Komrel NCID. Untuk penyebutan program CSR kita nyebutnya sebagai Program Pengembangan Masyarakat PPM. Sama kok kayak ini, sama kayak CSR, cuman terminologinya aja yang beda gitu. Next, Mbak Nani. Kalau ada orang yang bilang, oh jadi PR ya, PR muda gitu. Kerjanya cuma komunikasi sama koordinasi ya. Jawab aja, iya. Yes, tapi kami pakai seninya. Situ punya, bisa. Banyak seninya komunikasi. Seni komunikasi itu bisa seni negosiasi. Kita bisa koordinasi, kita ngomong sama stakeholder, kita ngomong sama Pemkab, kita ngomong sama Forkopimda, semua orang yang berhubungan dengan perusahaan kita. Itu semua ada komunikasinya. Ada komunikasinya, ada koordinasinya, dan yang paling penting kita berstrategi sebelum kita ngomong. Ngomong boleh, tapi nggak boleh asal ngomong. Harus ada persiapannya, harus ada strateginya. Meskipun kita ngomong tuh nggak pakai di draft ya. Kita ngomong tuh nggak pakai ngedraft, nanti akan ngomong kayak gini, nggak perlu. Tapi ada strateginya. Intinya jangan sampai orang ini tahu, bla 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 bla. Intinya kita ngomongin tentang perihal ini, jangan sentuh area ini gitu. Jangan sentuh obrolan tentang area ini.
Itu seni-seni yang kita punya. Waktu kita nego sama kontraktor. Ya kita harus punya seninya. Gimana caranya kontraktor ini supaya tetap bisa nyaman berkontrak dengan kita. Gimana caranya masyarakat itu bisa nyaman ngobrol sama pihak korporasi. Gimana caranya kita sebagai wakil perusahaan tuh bisa enak ngomong sama media. Gimana caranya kita bisa engage teman-teman stakeholder, entah itu media, entah itu pemerintahan, entah itu mahasiswa, entah itu warga sekitar. Nah, kalau kita ngomongin warga sekitar, satu lagi saya ketinggalan satu informasi. Perusahaan itu pasti punya ring 1, ring 2, ring 3 ya teman-teman. Ring 1 itu biasanya wilayahnya antara 1 km sampai 10 km atau 5 km itu masih dikatakan ring 1. Dan itu menjadi kewajiban perusahaan buat ngasih CSR atau ngasih PPM atau CID. Nah, ring 1 itu adalah kewajiban perusahaan ya. Jadi untuk ngasih program pengembangan masyarakat, itu kita sebagai humas muda harus benar-benar intens buat ngatasin itu. Ada satu istilah atau satu orang sendiri yang khusus sebutannya, bukan PR. Kalau teman-teman tahu, nama istilahnya adalah profesinya. Nama profesinya adalah CDO. Community Development Officer. Itu dia khusus banget yang ngikutin CSR perusahaan. Jadi dia nggak sebesar job desk-nya nggak sebesar PR ya. Cuman dia fokus, kalau CDO itu dia fokus ke PPM, fokus ke ini CSR eksternal perusahaan itu. Next, Mbak Nani. Nah, cukup informasi atau sharing-sharing yang kita coba sharing ya tadi. Kayaknya teman-teman sedikit banyak paham lah ya sama apa namanya profesi PR muda, humas muda yang akan kira-kira nanti kalian akan lebih bisa dalam lagi ketika kalian praktek. Karena gimana PR itu nggak bisa kita bilang kalau PR cuma teori, enggak, harus praktek karena apa, hubungan kita tuh pekerjaannya dinamis. Sebagai PR pekerjaan kita itu dinamis. Kita tuh punya mobilitas tinggi. Kita harus ketemu sama orang-orang. Engagement kita tuh harus tinggi sama semua stakeholder kita. Kita banyak melakukan event-event pertemuan gitu. Kita banyak melakukan manajemen krisis. Kalau misal kita ada suatu permasalahan di perusahaan, katakanlah kita humas kampus, terus tiba-tiba di kampus itu ada kasus pembunuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kan manajemen krisis kita harus bisa masuk gitu kan. Makanya seorang PR itu rata-rata jarang di kantor. Karena dia pasti muter-muter kemana-mana gitu. Dia harus ngurusin stakeholder. Itu kalau PR ya. Beda sama Markom. Markom ada targetnya. Kalau corporate secretary itu dia ke top manajemen. Dia ke top manajemen hanya untuk ngurusin manajemennya. Tapi nanti dia bisa mengarahkan PR. Jadi urutannya itu Korsek, corporate secretary, terus ada corporate communication, Markom sama PR itu sejajar. Di bawah PR itu ada lagi CDO. Community Development Officer. Kayak gitu secara garis organisasi. Dan kalau secara tingkatan PR itu biasanya di korporasi ada senior manager PR, ada PR manager, terus ada aspennya, terus ada senior staff PR, ada juga PR officer. Yang paling rendah PR officer biasa lah, bukan rendah, umum, yang jabatannya masih belum tinggi. Nah, itu baru atasnya ada senior officer staff, terus ada asmen, ada PR manager, terus baru ada senior manager PR. Itu kalau di organisasi formal ya. Saya kurang tahu kalau misal di startup ininya kayak gimana, apa namanya, susunannya kayak gimana. Cuman untuk sebagai PR muda, kurang lebih informasi atau sharing-sharing yang bisa saya kasih, tips and trick dan career hacks-nya insya Allah dan semoga bisa masuk ke teman-teman sama Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke, ada terima pertanyaan? kasih. Boleh kita kasih awas dulu mungkin buat Kak Faisal. Terima kasih. Jadi mohon maaf ya, ini mungkin memang secara waktu sudah melebihi jamnya, begitu ya. Tapi ternyata memang banyak yang antusias, nggak apa-apa dilanjutkan aja, begitu ya, karena ilmunya sangat bermanfaat. Boleh ini mungkin kita open diskusi gitu ya, mungkin sekitar 2 pertanyaan begitu ya, karena waktu kita terbatas. Nanti kalau misalnya kita memang sudah berakhir dan masih ada yang mau bertanya,
Kira-kira boleh nggak nih japri ke IG-nya Kak Faisal nih? Boleh nggak Kak Faisal? Kalau misalnya nanti waktunya nggak cukup, ada yang mau tanya-tanya, Oh, mampir. boleh. Boleh. Oke, siap. Mungkin sebelum kita lanjut menjawab satu pertanyaan lagi, saya sapa dulu. Yang dari tadi kita tunggu ada Ibu Andri Suryandari dari Perhuma Surabaya. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Nani. Mohon maaf sekali. Agak terlambat tadi bergabungnya. Begitulah Humas tadi yang udah disampaikan Mas Faisal. Kita harus standby 24 jam, HP nggak boleh mati. Tiba-tiba dipanggil dan harus siap, begitulah. Ya, mohon maaf sekali lagi. Barangkali mau menyapa peserta dulu, Ibu. Boleh? Iya, selamat sore semuanya. Mas Faisal, terima kasih sudah berbagi hari ini. Sore, Bu Andri. Ya, maaf tadi selamat saya sore. jadikan contoh, Bu. Oh, nggak apa-apa. Emang bener kok. Contohnya masuk, karena masuk benar. Ya? Iya, cuman saya agak bingung tadi pas pembahasan generasi. Saya masuk apa ya? Itu tadi mungkin generasi saya krusial. Saya mungkin termasuk kelompoknya Budian saya. Iya. Generasi iya, krusial. Bener Bu. Kita sama Bu. Ya, saya mau sapa dulu untuk Bapak Ibu semua yang hari ini hadir dalam acara webinar. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Atang. Terima kasih tadi sudah berbagi juga ya Bapak Ibu tadi melalui beberapa saya baca di kolom chat juga tadi banyak sekali yang berbagi. Sore ini saya sebenarnya ingin berbagi juga kalau boleh Mbak Nani gitu. Iya, jadi Bapak Ibu terima kasih, ini sebuah kesempatan yang berharga banget buat saya. Hari ini saya mewakili Perhuma Surabaya. Saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Jadi kami dari Perhuma Surabaya merupakan organisasi humas atau hubungan masyarakat atau mungkin bisa disebut juga dengan PR tadi yang banyak dibahas gitu ya. Jadi kami menyadari memang profesi PR ini kan berkembang terus gitu ya. Kita tidak bisa maju sendiri gitu. Kita perlu berkolaborasi, kita perlu bersinergi, kita juga perlu belajar bersama. Nah, di Perhumas Surabaya kami di sini sebagai perwakilan BPC ya. Jadi cabang dari Perhumas Pusat BPP di Jakarta. Yang tahun ini sebetulnya kita usianya 4 tahun gitu, Mbak Nani. Nah, kami mengajak semua Bapak, Ibu, Mas, Mbak, semua yang memang di profesi humas atau di profesi PR atau komunikasi yang ingin bergabung dengan organisasi kami, dengan senang hati silahkan nanti bisa kontak saya. Bisa kontak Instagram. Kami ada Instagram juga gitu ya. Kami kerjasama kebetulan dengan MSI juga, dengan beberapa organisasi yang lain, dengan AMA gitu ya. Silahkan kalau ingin bergabung dengan Perhuma Surabaya dengan senang hati. Boleh, nanti kita ada banyak juga kok kegiatannya Bapak Ibu, saling berbagi juga sama. Dan misalnya nanti ke depan kita kita juga siap gitu Mbak Nani. Mungkin sedikit dari saya, silahkan nanti kalau ada yang mau tanya atau mungkin nomor kontak saya mau di-share di sini boleh nggak Mbak Nani? Ya, izin boleh, share boleh ya. Oke. Boleh. Bapak Ibu, ini saya boleh tulis di kolom chat juga mungkin nomor kontak saya, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa kontak saya melalui IG Perhumas Surabaya atau juga ke nomor 0819 833 824. Silakan nanti jika ada pertanyaan tentang Perhumas, pertanyaan tentang tadi yang Mas Faisal juga bagi itu juga bolehlah kita bagi-bagi juga gitu ya, kan berbagi kebaikan gitu ya. Kita punya tagline nih Bapak Ibu, Indonesia bicara baik. Jadi sebetulnya kami di sini mengkampanyekan itu. Bagaimana kita bisa berbicara baik gitu ya. Untuk hari ini, esok, dan selamanya.
Terima kasih Mbak Nani kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Andri. Terima kasih Iya. juga sudah support. Iya, terima Ya. kasih. Mas Faisal silakan kalau mau dilanjut. Mas Faisal ini kayaknya apa nih? Milenial di bawahnya milenial lagi ya. Generasi apa nih? Z ya? Gen Z. Iya. Gen Z ya? Gen Z. Iya. Gen Z Sangat kreatif ya. Silakan Mas Faisal kalau mau dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Andri. Ya, sama-sama. Satu pertanyaan lagi ya, penutup ya Kak Faisal ya. Terakhir dari Kak Ali Alidin. Boleh share kiat Mas Faisal mengangkat fungsi dan peran tim PR dalam industri migas atau hulu maupun hilir yang seringkali dianggap second liner dibanding fungsi teknis. Oke, silakan Kak Faisal. Ya, ini saya kenal orangnya kayaknya ini, Pak Ali Alidin. Ya? Sepertinya ya, masih ada orangnya. Kak Ali masih bergabung? Oke, boleh silakan langsung dijawab aja Kak. Iya, pertanyaannya kan kiat ya, mengangkat fungsi dan peran tim PR dalam industri hulu migas seringkali dianggap second liner dibanding fungsi teknis. Sebenarnya kalau dikatakan kita sebagai second liner, ada benarnya juga. Saya sedikit setuju dengan pernyataan tersebut karena kita di sini sebagai fungsinya tadi yang saya sempat bilang tadi, posisi kita kan di leher ya. Posisi kita di leher manajemen. Jadi kita berhak untuk bisa sebagai perwakilan dari manajemen gitu. Untuk maju ke masyarakat, untuk membuat citra positif bagi perusahaan itu lewat kita memang. Secara teknis dari perusahaan, apalagi di industri hulu ya, Pak Ali, di industri hulu secara teknis mungkin kita di sini supportnya bentuknya sebagai support, fungsi support. Kita memang menyupport teman-teman operasi, teman-teman bidang teknis ya untuk bisa melancarkan kegiatan operasional perusahaan. Lewat apa? Ya memang kita sering dianggap sebagai second liner. Memang kita dianggap sebagai second liner untuk bisa berkoordinasi dengan orang-orang yang harus membantu kita atau memperlancar pekerjaan kita. Contoh ketika suatu perusahaan ini ada kegiatan operasional yang harus melibatkan atau harus melewati suatu daerah, suatu desa. Dan ternyata orang ini, desa-desa ini demo, katakanlah demo karena mereka tidak mendapatkan haknya, karena wilayah yang dipakai, dan lain-lain. Akhirnya ya kita sebagai orang yang maju ke mereka. Kita maju ke warga desa atau stakeholder tersebut untuk mewadahi apresiasi, mewadahi aspek gitu. Apa sih yang mereka pingin? Kenapa sih mereka itu demo? Kenapa sih mereka itu nggak suportif gitu? Nah, kita memang sebagai fungsi yang menjembatani antara permasalahan warga dengan manajemen. Jadi memang sebagai PR ya kita harus bersifat netral kan? Kita harus bersifat netral, kita harus tahu apa sih maunya mereka. Oh, ternyata mereka maunya diberikan ini, mereka maunya diberikan itu, mereka maunya humas ini tidak memperlambat atau tidak menghambat keinginan-keinginan mereka gitu. Nah, memang kita di sini kan fungsinya adalah untuk mensupport perusahaan, mensupport segala kegiatan operasional perusahaan. Ya artinya kita memang harus melakukan itu. Segala macam sosialisasi, segala macam pemberian CSR, PPM, atau CID yang kita berikan kepada masyarakat, tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan perusahaan. Jadi tidak cuma-cuma, ibarat kita tuh kalau dalam lembar buku itu halaman pertama dan halaman kedua itu kita nyambung. Kita bisa baca halaman sini, kita bisa baca halaman sini. Kita bisa melancarkan segala komunikasi kita dengan masyarakat lewat sini. Tapi kita juga sekaligus bisa melancarkan kegiatan operasional perusahaan. Jadi ibaratnya kayak gitu. Gitu Mbak Nisa. Pak Ali, mohon maaf Pak kalau misal banyak ininya ngeles. Oke, ini tadi Pak Ali muncul nih di kolom chat. Katanya nggak apa-apa Pak Ali nggak muncul tadi. Katanya biar lebih enak dengar suara mertunya Mas Faisal aja. Gitu. Biasanya meeting. Gitu ya. Oke. Semoga terjawab ya Pak Ali. Oke, baik Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, kita sudah ada di penghujung acara begitu ya. Sebenarnya udah lewat banget.
ternyata waktunya habis, tapi pertanyaannya nggak habis-habis gitu ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin nanti kita bisa berkoneksi begitu ya di media sosial. Mungkin yang mau follow IG-nya Kak Faisal juga boleh begitu ya. Jadi nanti bisa. Nani absennya belum. Iya, ini sebentar lagi akan dibagi Pak Atang, siap. Oke ya, kita on cam dulu yuk, biar nanti kita bisa cepat absen. Yuk. Boleh nggak sebelum tutup saya menyampaikan sedikit? Iya, boleh. Ada apa Pak Atang? Boleh, kita sambil ya, on cam ya, sambil nunggu yang ya, on cam. sambil menunggu kan ini barangkali tadi saya tertarik bahwa yang namanya PR itu apa tadi urat lehernya pimpinan ya, Bang Faisal ya. Iya. Jadi yang nama PR kalau di dalam organisasi atau dalam kepemimpinan adalah ajudan atau sekprinya gitu. Jadi kalau kata pimpinan saya, kamu ini cukup yang jelek-jelek aja. Nah, yang bagus saya. Itu artinya bahwa tadi si PR itu atau si ajudan atau si humas itu harus siap dengan segala sesuatunya, dengan resiko. Dia mau gimana, bagaimana, dia tadi deh kalau patah. Oke. Ini kayaknya Pak Atang lagi ada gangguan ya. Boleh? Sudah bisa on cam teman-teman semuanya? Kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh? Yuk kita akan segera akhiri webinar ini dan nanti akan saya bagikan link feedbacknya. Sebelum itu kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Oke, sudah mulai terlihat wajahnya satu persatu. Nanti akan saya hitung begitu ya. Pada hitungan ketiga mohon ditahan senyumnya. Mungkin sekitar 20 detik nanti akan dibantu oleh rekan saya untuk mendokumentasikan. Baik, kira-kira Kak Faisal ada rekomendasi nggak? Kita mau foto gaya apa nih? Apa ya, anak muda yang mempresentasikan anak muda ya, udah love lah sarangnya. boleh yuk. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita pose sarangnya gitu ya, yang mempresentasikan anak muda nih katanya tadi. Boleh nanti saya hitung sampai hitungan ketiga, mohon ditahan senyumnya 20 detik begitu ya, karena ada beberapa layer. 1, 2, 3. Baik, mohon ditunggu sebentar. Iya, sudah Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih Faisal, terima kasih buat waktunya, terima kasih sudah sharing ilmu bareng kita. Boleh banget kita berikan applause sekali lagi buat Kak Faisal. Oke, terima kasih Kak Faisal atas waktunya. Terima kasih juga mudah-mudahan semuanya kita sore ini bermanfaat begitu ya. Dan terlebih juga menambah pahala nih buat Mas Faisal ya, karena sudah mau sharing begitu ya, sore-sore yang biasanya habis kerja capek tapi masih menyempatkan waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sekali lagi juga untuk seluruh partner yang mendukung acara ini. Terima kasih untuk AMA Surabaya, terima kasih untuk Perhumas Surabaya, dan juga media partner kita, Kring Indonesia, sahabat Mercury FM. Begitu ya, terima kasih Mercury 96 FM sudah mensupport kita begitu ya. Sehingga tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak yang lagi di jalan nih, yang lagi ada gangguan untuk masuk ke Zoom bisa langsung mendengarkan lewat Mercury FM. Nah, terima kasih Kak Faisal. Boleh kalau misalnya mau live terlebih dahulu, silahkan.